Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat pembelajar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita kembali bertemu dengan Bu Esti untuk belajar bersama. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan bab 3 yaitu transformasi dengan materi 3.1 pencerminan atau refleksi. Matematika SMP kelas 9. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, perhatikan di sini ada gambar ya. Gambar di samping yang ini merupakan contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis alfa, ini garis ini ya, sehingga menghasilkan bayangannya ini nih. Bayangannya yaitu berbentuk segi 4, P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Kalau kita perhatikan di sini dari P ke garis alfa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ada 9 kotak. Nah, pencerminannya ini juga harus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kemudian Q kalau kita lihat di sini ini agak setengah apa ya ini? Setengah sama 1. Ya, berarti ini 1,5. Nah, yang ke kanan 1,5 juga. Nah, jadi jaraknya sama ini. Jarak dari Q ke garis dan dari garis ke Q aksen. Ya, sama. Kemudian yang R, kalau kita lihat R-nya berapa ini jaraknya? 1, 2, 3. Kita hitung dari garis alfa ke R aksen 1, 2, 3. Nah, ini juga jaraknya sama. Ya. Ini juga jaraknya sama, 3. Nah, sekarang yang S, kita hitung coba. S-nya berapa nih? Kita hitung di sini 1 ya. Ini agak lebih ke sana dikit. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kali atau 10 kotak dari alfa ke S aksen coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi sama. Nah, ini tadi 10. Jarak ini juga 10 ya. Jadi jaraknya ini sama dari ini ke sana ya. Dari S ke alfa dan dari alfa ke S jaraknya sama. Kita lanjutkan. Koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y ya. Nanti kita akan mencari pencerminan terhadap sumbu X. Titik koordinat bayangannya adalah X, min Y. Nah, langsung kita terapkan ke contoh soal saja ya. Misalnya kita disuruh mencari atau menentukan bayangan titik A. Misalnya ini titik A adalah 3,1. Nah, kita mencari bayangan titik A jika dicerminkan ya terhadap yang pertama ini, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan seterusnya ya. Nah, gambarnya di sini
ini ya, ini adalah sumbu X, kemudian yang di sini adalah sumbu Y ya. Jadi langsung kita buat saja. Kita masih mengulang kembali kalau sumbu X yang ini ya. Nah, ini adalah sumbu X yang mendatar. Yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, misalnya di sini titik A 3,1 berarti X-nya 3, Y-nya 1. Nah, ini misalnya titik A-nya. Titik A 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka didapatkan titik koordinat bayangannya berapa. Nah, sumbu X kan yang ini ya, seperti yang saya terangkan tadi. Kalau cerminnya di sini, nah ini titik A di sini, berarti kan ini 1 kali ke sana. Nah, berarti ini cerminnya ya ini 1 kali, berarti di sini yaitu 3, negatif 1 ya. Jadi di sini ini A aksen 3, negatif 1 ya. Jadi ini 3,1, 3, negatif 1. Ini X, Y, berarti ini X, negatif Y. Nah, ini nih X, negatif Y. Nah, berikutnya terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y bagaimana? Titik A 3,1. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak ini. Ini sumbu Y. Berarti kalau di sini kan sumbu Y ke sana itu ada 1, 2, 3. Nah ya, 3 kotak. Berarti ke kiri juga 3 kotak. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini nih A aksennya ya. Saya tuliskan, berarti di sini A aksen. A aksen adalah berapa? Negatif 3,1. Nah, ini negatif 3,1 ya. Berarti ini X, Y menjadi negatif X, Y. Nah, ini pahami pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Nah, 0,0 mana? Ini adalah 0,0. Dari titik A 3,1 dicerminkan terhadap 0,0. Nah, berarti di sini nih, ini ke sana. Nah, berarti nanti hasilnya di mana? Ya, di sini ya. Berarti titiknya di sini adalah negatif 3, negatif 1. Saya beri warna hijau misalnya. Nah, di sini nih. Ini A aksen. Negatif 3, negatif 1 ya, terhadap titik asal titik O 0,0 di sini ya. Jadi ini dari A 3,1 yang ini terhadap titik asal hasilnya negatif 3, negatif 1. Nah, ini titik asal A 0,0, maka di sini negatif X, negatif Y, negatif 3, negatif 1 ya. Berikutnya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X. Berarti kalau Y-nya 1, X-nya 1. Y-nya 2, X-nya 2. Y-nya negatif 1, X-nya negatif 1. Nah, coba kalau saya gambarkan. Nah, misalnya ini kan titiknya nih. Y-nya 1, X-nya 1 ya. Kemudian ini ke sana 2, 2. 3, 3. Berarti ini 0, 0, negatif 1. Nah, ini terus negatif 2, negatif 2, negatif 3, negatif 3. Nah, kalau ini saya hubungkan, nah ini adalah garis Y sama dengan X ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, di sini A-nya 3,1 ya. Berarti kalau cerminnya di sini yang garis ini cerminnya, A aksennya adalah 1,3 ya, 1,3. Berarti dari 3,1 menjadi 1,3. Tadinya X, Y jadi Y, X. Nah, ini ya, Y, X. Nah, paham ya? Oke. Nah, sekarang garis saya ganti warna lagi untuk yang Y sama dengan negatif X. Nah, Y-nya 1, X-nya negatif 1. Oh, di sini.
Y-nya 2, X-nya negatif 2, Y-nya 3, X-nya negatif 3, 0,0. Nah, berarti ini yang warna biru ya. Kalau saya hubungkan gambarnya, maka didapatkan gambar seperti ini nih. Nah, ini untuk garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Kalau tadi yang pertama ini Y sama dengan X. Nah, kalau 3,1 di sini ya, terhadap garis ini ya, saya terangkan pakai ini. 3,1 dicerminkan terhadap garis ini. Nah, maka akan gambarnya itu di sini berarti nanti kemana? Iya, ini ke sana nih. Nah, ya, ini berarti gambarnya nanti akan ke sana. Berarti ada di, nah di sini ya, negatif 1, negatif 3 ya. Nah, gambarnya di sini negatif 1, negatif 3, aksen negatif 1, negatif 3 ya. Jadi dari X, Y 3,1 menjadi negatif 1,3, berarti negatif Y, negatif X. Nah, ini di sini kita lihat Y sama dengan min X menjadi min Y, min X, atau negatif Y, negatif X ya. 3,1 menjadi negatif 1, negatif 3. Paham ya? Oke. Berikutnya garis Y sama dengan H. Nah, misalnya saya buat Y sama dengan 2. Nah, ini saya misalkan ambil Y sama dengan 2 ya. Soalnya ini masih tetap 3,1. Kalau Y sama dengan 2 berarti ini kan Y 0, 1, 2. Nah, berarti di sini nih. Ini kita garis ke sana, namanya Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Nah, berarti kalau titiknya tadi, titik A-nya di sini, kalau A 3,1 ini garis cerminnya, maka ini kan 1 ke sana. Nah, berarti ini di sini nih titik A aksennya. Berarti A aksennya adalah 3,3 ya, 3,3. Nah, coba benar apa salah? 3,3 ya. Di sini tertuliskan X, 2H min Y. Nah, berarti ini X-nya kan tetap 3 ya, ini X-nya 3, 2H min Y. Hanya itu adalah 2, berarti 2 kali 2 min Y. Y-nya adalah ini 1 dikurangi 1. Nah, maka didapatkan di sini 2 kali 2 adalah 4 kurangi 1, 3. Nah, 3,3. Iya, 3,3. Betul, 3,3. Ya. Berikutnya, yang terakhir nih, garis X sama dengan H. Nah, misalnya saya ambilnya, kita ambil contoh yang mudah aja. X sama dengan 1. Pada sumbu X ini, kita lihat tanggal 1 mana ya? Ini yang ke 1 nih. Nah, pada X sama dengan 1 dari A 3,1 ini, nah ini berapa nih? 1, 2, 2 kali. Berarti kiri 2 kali nih. 1, 2. Berarti nanti hasilnya adalah di sini A aksen ya. A aksennya di sini berapa ini? Negatif 1,1. Nah, benar apa enggak? Coba kalau ini hasilnya berapa? Negatif 1,1 ya, coba 2H kurangi X. Nah, berarti ini kan menjadi 2 kali hanya adalah 1 kurangi X-nya adalah 3,1. Nah, 2 kali 1 adalah 2 kurangi 3 berarti sama dengan negatif 1,1. Y-nya 1. Nah, betul kan? Negatif 1,1 ini. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Jika kalian ada yang kurang paham, silahkan bisa diulang kembali dari awal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat.
Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.